Nah, Muhammad Natsir ini Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jumpa lagi bersama program baru kita, Ekspedisi Bedah Buku. Kali ini spesial dengan Cak Bayu. Oke, mantap. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Tadi siang habis puasa. Oh iya, alhamdulillah. Ya, jadi kita akan mereview atau bedah buku tentang bukunya Muhammad Natsir. Wah. Jadi bagus ini ya, Mas ya? Iya, Mantap. politik santun di antara dua rezim. Aduh, berarti dua rezim ini antara kubu A dan kubu B saling bertabrakan kayak. Iya, bisa jadi begitu. Dimana sekali. Muhammad Natsir ini adalah tokoh Islamis yang memperjuangkan Indonesia ini sebagai negara Islam. Akan tetapi ideologi Muhammad Natsir ini menjadikan Indonesia sebagai negara Islam itu sangat bertentangan dengan era Soekarno. Misalnya Soekarno memperjuangkan nasionalis, di mana nasionalis ini tergabung menjadi Nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis. Nah, jadi di mana nasionalis ini melahirkan Indonesia saat ini juga. Nah, pemikiran era Soekarno itu sangat menarik kita baca, di mana Muhammad Natsir ini sebagai tokoh peran utama dalam tokoh Islamis di Indonesia ini. Gitu Mas Boy. Baik, kayaknya asik nih dibahas. Iya, asik. Saya membaca buku ini 2 hari selesai. 2 hari saja selesai. Berapa lama ini, Mas? Ini bukunya ada 176. Nah, ini membahas tentang sejarah Muhammad Natsir, di mana Muhammad Natsir ini menteri, sebagai menteri penerangan. Dia hidupnya sangat sederhana, patut kita tiru di era milenial yang serba wah-wah ini ya. Ya, mungkin kalau pendapat dari saya ya bisa dijadikan sejarah yang bisa kita contoh. Tapi kalau dilakuin di masa sekarang mungkin sulit. Soalnya ya bisa kita lihat ya dari contoh orang tua kita saja. Pasti orang tua kita itu ceritanya dulu kalau berangkat ke sekolah lewat rawa-rawa, lewat gunung-gunung, Iya. kayak gitu. Itu kan ya bisa kita ambil sisi baiknya. Contohnya kayak perjuangan mereka untuk meraih pendidikan. Memang pendidikan Tapi kalau ini sangat sekarang, utama. nah, tidak bisa diterapkan. Soalnya apa? Infrastrukturnya sudah ada. Jalan sudah dibangun secara Ya, menyeluruh layak lah, se-Indonesia. bisa dibilang layak lah. Apalagi milenial ini pakai motor, Nah, pakai mobil ya. mantap sekali. Waduh. Bahkan sekarang Juragan 99 kan diisukan punya pesawat. Waduh. Bisa dibayangin besok berangkat sekolah pakai pesawat kayak gitu. Iya. Mungkin juga ada besok. Teknologi juga semakin canggih. Apalagi kalau kita zaman kecil itu main GTA. GTA itu pakai jetpack dia. Nah, Ke sekolah itu terbang dia. mungkin Sangat anak-anak, keren. mungkin penonton di sini ada yang pernah main gamebot. Gamebot itu Iya, bisa komen di bawah ya. Gamebot. Bisa komen. Nanti bisa join main PS juga bisa. PS sekarang PS 2, 3 sampai 4. Sekarang udah ada PS5, Mas. Oh iya, PS5 itu terbaru itu. Sekali. Nah, ya, kembali ke Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini di era perjuangan dia memiliki sifat yang sederhana, santun, baik hati, dan hidupnya sangat sederhana lah. Ya, rajin nabung, tidak sombong lah. Pokoknya idaman lah Muhammad Natsir ini. Wah, mungkin kalau sekarang udah idaman ya, idaman. Iya. Cewek-cewek TikTok. Para ukti-ukti lah. Gitu lah. Lanjut Mas Rocky. Oke. Nah, Natsir ini merupakan tokoh Islam di awal kemerdekaan. Dia itu berbenturan dengan ideologinya Soekarno. Soekarno itu kan nasionalis kan. Nah, juga tokoh PKI sebagai komunis kan. Nah, kalau ideologi terbesar kan juga komunis, nasionalis, Islamis itu kan. Iya, Nah, Indonesia ini kan pasca kemerdekaan kan mengalami gejolak tentang ideologi yang dibangun di Indonesia ini. Entah dari tokoh Islam memperjuangkan Islam, terus tokoh PKI memperjuangkan ideologi komunis, terus nasionalis
yang kemudian sampai saat ini bisa diterapkan di Indonesia. Sebagai Indonesia juga negara kesepakatan antara agama, ras, suku, budaya kan. Banyak sekali kan. Ciri-cirinya Indonesia kan kayak gitu kan. Dari budaya, agama, gitu. Masih banyak lagi. Ya, Itu Indonesia. banyak aneka ragaman yang terdapat di Indonesia. Banyak sekali. Patut kita bangga. Ngabers itu juga Indonesia. Indonesia Kalau banget. kalian nyari di Amerika pasti nggak nemu. Kayak gitu. Soalnya Indonesia Ngabers. ini orangnya wis keren lah. Kalau Cak Nun bilang itu wis Indonesia itu orangnya tahan banting, kuat. Nah, masyarakatnya kalau di luar negeri itu sepeda diterapkan K3. Kalau Indonesia kenapa belum ban cilik, racing, wah Semua ada di Indonesia. nyalinya kuat, mentalnya kuat. Saking kuatnya itu Amerika nggak berani menyerang kita. Isunya kayak gitu. Invasi Amerika ke Indonesia bakal pemuda turun semua mereka, anak pang, anak silat, anak motor, wis turun semua kan. Semuanya ada. Bahkan ada yang baru lagi, Wibu. Wah, anak wibu. Ras terkuat di bumi ini, Wibu. Setelah Iya. Wibu. Setelah the power of mak-mak sangat. Oke, lanjut Keren. Mas Reza. Ahmad Nasir ini merupakan tokoh penting dalam pasca kemerdekaan Republik Indonesia, di mana negara kesepakatan kan para tokoh-tokoh yang mendirikan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah ini juga sangat rekomendasi untuk kalangan aktivis, pemuda untuk jangan lupakan sejarah. Kalau Soekarno bilang jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah, karena sejarah ini juga membentuk bisa menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita berbuat begini, begitu, salah gimana, bisa menjadi koreksi. Pakai landasan lah. Iya, betul. Nah, untuk kalangan pemuda sangat cocok membaca buku Muhammad Nasir. Kita bisa niru sifatnya, perjuangan. Kemudian yang sangat berharga itu perbedaan pendapat. Kita menghormati perbedaan pendapat. Entah dia bertokoh berdiskusi sama Soekarno, dia toleransi, komunis, toleransi, sangat menghargai pendapat orang lain. Itu kan kalau zaman sekarang kan banyak pertentangan kan ya, membuat risu, geger, info geger-geden, salah satunya. Lebih simpelnya itu problem solving, cara memecahkan sebuah masalah. Jadi pada intinya buku ini membahas kisah hidup atau teladan seorang Muhammad Nasir. Bagaimana dia merupakan tokoh bangsa pendiri Republik Indonesia. Itu sangat keren, tepuk tangan. Nah, ini ada kata-kata terakhir dari Muhammad Nasir yang Sangat menarik ya, saya bacakan ya. Dia yakin bahwa hidup ini lahir sampai mati adalah totalitas di bawah kedaulatan Tuhan, termasuk kehidupan bernegara. Mungkin Sangat filosofis ini. Iya, Anda yang mempunyai IQ tinggi ya mungkin langsung bisa Bisa menangkap. komen di bawah ini. Nanti saya tulis di deskripsi kata-kata dari Muhammad Nasir. Ini sangat menarik. Pentingnya membaca ini, kita pengetahuannya luas. Jadi bisa menerima aspirasi, mengeluarkan pendapat sebagaimana negara ini negara demokrasi. Dan pastinya tidak mudah untuk diadu. Betul, apalagi diinvasi kayak Rusia, Ukraina. Benar sekali. Mengikuti ya Mas Bay? Iya, harus mengikuti. Pembangunan teknologi, bagaimana baru-baru kali ini teknologi disorotin juga. Kalau meme yang di medsos itu Nokia yang awalnya tidur mengeluarkan produk terbaru. Nah, terus mantap, luar biasa itu. Jadi memang nggak bisa dipungkirin bahwa teknologi ini sangat cepat merambat. Tuh Mas Bay. Ini udah sekian. Mungkin next pendapat Mas Bayu apa ini tentang buku bacaan mungkin pentingnya anak muda membaca buku. Soalnya kan buku itu membaca kan jendela dunia. Karena buku ini
sumber ilmu, lautan ilmu. Terus juga kalau dalam Islam kan ayat pertama turun kan Iqra, bacalah kan, membaca. Dengan membaca pasti kawan-kawan membuka pikiran, menambah wawasan dan juga menjadi pintar untuk pengetahuannya. Iya, benar sekali. Ya. Iya, diharapkan untuk generasi muda ya, ayolah kita menambah ilmu wawasan kita sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan kan yo. Nah, kita gunakan semaksimal mungkin kesempatan tersebut supaya apa ya, kembali lagi ke diri kita sendiri dan untuk tanah air kita tercinta Indonesia. Seperti itu. Sangat filosofis, sangat membantu menyematkan kawan-kawan untuk belajar untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, dimana bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Kita tahu bahwa Indonesia punya kekuatan destinasi wisata. Terus baru-baru ini MotoGP di Mandalika yang sangat keren, nomor 1 di dunia, keindahan hayati. Terus juga fenomena-fenomena yang viral itu ketika ada pawang hujan juga. Sangat sih menjadi titik momoknya ini ya, negara Indonesia ini. Nah, kalau bicara tentang Indonesia sangatlah meluas, keren dan patut kita banggakan sebagai pemuda cinta tanah air. Oke. Terakhir ada lagi? Ya mungkin cukup ya, mungkin Ya. di next video yang apa? Yang ngobrol-ngobrol santai Podcast program. Kita ada 3 program ekspedisi. Podcast ngobrol bebas tentang isu terkini, pendidikan, budaya, meluas tentang dunia, cakrawala dunia. Kemudian bedah buku juga masuk program ekspedisi dan juga sosial kemanusiaan. baik. Mungkin kalian ingin kita ngobrol topik apa bisa komen di bawah. Oke? Oke. Mungkin kalau video ini rame, nanti saya akan ngajak teman saya untuk berbicara tentang mistisnya gunung-gunung di Indonesia. Oke, Mas Bay ini kebetulan juga pecinta naik gunung ya? Ya bukan pencinta sih, seneng aja gitu. Oh, Kalau pencinta hobi lah, ya, hobi lah. Iya semacam itu. Jadi hobinya Mas Bay juga naik gunung ya? Iya semacam itu. Pokoknya jangan naik gunung kembar aja. Nah. Itu bahaya. Tapi ada di Jawa Tengah gunung kembar. Bahaya. Oh, ada dah. Ada, mungkin di sini penonton juga ada yang tahu. Nah, itu bisa komen di bawah juga. Menarik juga dibahas ini. Dimana orang-orang yang naik gunung dan turun dan tersesat juga Nah, bisa diceritakan memang kemistisan alam-alam itu ya. Memang iya. menarik ya. next video lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya dan Mas Bayu mereview buku Muhammad Nasir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.